Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Adenur Amrullah dan Anggitya Dea Eksanti, dan yang terakhir Muhammad Syogi. Kami di sini akan menerangkan apa itu tujuan dan proses survei penetapan gaji. Langsung aja ke materi. Tujuan dan survei proses penetapan gaji. Survei gaji atau benchmarking adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan menilai kompensasi yang dibayarkan oleh perusahaan lain. Tujuan dari survei gaji atau benchmarking adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari para pesaing tentang kompensasi dan benefit yang berlaku di pasaran agar dapat dijadikan patokan perumusan kebijakan imbalan. Adapun hal-hal yang biasa disurvei adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan pokok tentang kompensasi yang berlaku umum industri tertentu. Yang kedua, teknik evaluasi dan skala upah yang digunakan. Yang ketiga, besaran gaji pokok, tunjangan benefit dan fasilitas yang diperoleh. Yang keempat, komponen non-finansial seperti cuti, kendaraan dinas, dan baik, kita akan menuju manfaat survei gaji. Survei gaji membantu menetapkan kebijakan kompensasi internal dan menetapkan gaji optimal yang tepat untuk setiap pekerjaan. Survei gaji mampu mengetahui seberapa besar perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sejenis memberikan gaji kepada jabatan-jabatan yang sama. Survei gaji memberikan informasi tentang tren baru di bidang kompensasi dan tunjangan. Kita langsung ke tahapan dalam melakukan survei gaji. Yang pertama, tahapan membina hubungan. Yang kedua, tahapan persiapan, yaitu pilih jabatan yang mewakili jabatan lain dalam survei, lakukan analisis jabatan terhadap jabatan terpilih, buat formulir uraian jabatan, siapkan surat pengantar resmi yang ditandatangani pimpinan perusahaan. Yang ketiga, kumpulan data survei memperoleh, dan yang keempat, memperoleh manfaat hasil survei. Apa sih yang tidak dihasilkan oleh survei gaji? Nah, yang pertama, survei gaji tidak memberikan semua solusi tentang seperti apa gaji karyawan di perusahaan tahun depan. Survei tidak menentukan strategi kompensasi, hasilnya hanya memberikan data yang memungkinkan kita memilih strategi kebijakan. Yang ketiga, survei tidak memberikan gambaran perspektif dari karyawan. Dan yang keempat, survei gaji tidak akan memberikan semua solusi atas masalah kompensasi di perusahaan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, macam-macam teknik survei. 1. Membeli data dari konsultan. 2. Berpartisipasi pada survei yang dilakukan perusahaan lain. 3. Berpartisipasi pada survei yang dilakukan oleh konsultan. Dan 4. Mengadakannya langsung. Konversi ke skala gaji. Yang pertama, setelah penetapan tingkatan jabatan dibuat dan perusahaan memiliki data market penggajian, maka tahapan selanjutnya adalah membuat patokan upah di setiap kelompok jabatan dan membentuk struktur gaji. Struktur gaji adalah sekumpulan jarak penggajian yang terdiri dari nilai minimal, median, dan maksimal dari setiap tingkat jabatan dalam organisasi. Perusahaan dalam skala kecil dalam hal lain ini bisa langsung membuat struktur gaji untuk setiap jabatan atau pekerjaan yang ada dalam organisasi dengan menentukan gaji patokan yang diinginkan. Bentuk patokan gaji tersebut ada 2 jenis, yaitu angka tunggal dan angka berjarak.
Struktur upah. Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, atau dari yang tertinggi sampai yang terendah. Skala upah. Skala upah adalah kisaran nilai nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. Penetapan skala gaji. Struktur dan skala upah disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan yang pertama golongan, banyaknya golongan jabatan, yang kedua jabatan atau sekelompok tugas dan pekerjaan dalam organisasi perusahaan, tiga masa kerja atau lamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang dinyatakan dalam suatu tahun yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. 4. Kompetensi atau kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat menggunakan tahapan. Yang pertama, analisis jabatan. Proses memperoleh dan mengolah data jabatan menjadi informasi jabatan yang dituangkan dalam bentuk uraian jabatan. 2. Evaluasi jabatan. Proses menilai, membandingkan, dan memeringkat jabatan. 3. Menentukan struktur dan skala upah dilakukan oleh pengusaha berdasarkan kemampuan perusahaan dan harus memperhatikan upah minimum yang berlaku. Struktur dan skala upah wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja atau buruh oleh pengusaha. Pemberitahuannya kepada seluruh pekerja atau buruh dilakukan secara perorangan. Diberitahukan sekurang-kurangnya struktur dan skala upah pada golongan jabatan sesuai dengan jabatan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat mengajukan permohonan pembaharuan PP dan PKB. Diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Disnaker kota atau provinsi. Pimpinan perusahaan melampirkan surat pernyataan telah ditetapkannya struktur dan skala upah di perusahaan. Surat pernyataan didokumentasikan oleh pejabat yang berwenang. Dinas Tenaga Kerja Kota sebagai bukti telah dilakukan penyusunan struktur dan skala upah. Metode penyusunan skala gaji. Metode ranking sederhana. Tentukan jabatan dan uraian tugas masing-masing jabatan. Buat daftar jabatan dan urutkan jabatan berdasarkan uraian tugas dari yang termudah sampai tersulit. Buat tabel struktur dan skala upah yang terjadi di kolom jabatan, golongan jabatan, upah terkecil, dan upah terbesar. Tentukan upah terkecil untuk jabatan terendah. Tentukan upah terbesar untuk jabatan terendah. Tentukan upah terkecil dan upah terbesar untuk jabatan selanjutnya dengan mengikuti langkah 4 dan langkah 5. Yang kedua adalah metode 2 titik. Siapkan daftar jabatan dan upah yang terdiri dari kolom nomor unit, nama, jabatan, dan upah. Urutkan upah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Identifikasi upah yang terendah dan upah yang tertinggi. Tentukan jumlah golongan jabatan. Buat tabel struktur dan SU kolom rentang golongan jabatan, upah terkecil, tengah, terbesar. Masukkan golongan jabatan yang dikelompokkan langkah 3 pada kolom golongan jabatan. Tentukan rentang untuk masing-masing golongan jabatan. Yang terakhir adalah metode poin faktor. Metode poin faktor sebenarnya sangat mirip dengan metode 2 titik. Hanya saja metode ini bersifat lebih sistematis. Dalam metode ini terdapat 3 hal inti yang harus dilakukan dalam penyusunan SSU, yaitu analisa jabatan, evaluasi jabatan, dan penentuan SSU.
Analisa jabatan dilakukan dengan pengolahan data jabatan agar bisa dituangkan dalam bentuk uraian pada setiap jabatan. Selanjutnya, pada tahap evaluasi jabatan dilakukan penilaian, perbandingan, dan meranking jabatan. Sedangkan pada penentuan SSU dilakukan berdasarkan kemampuan perusahaan dengan memperhatikan upah minimum yang berlaku.